Baiklah, sebelum memulai pekerjaan kita pada pagi hari ini, dipersilakan dalam syariat Islam kita memulai doa sebelum memulai pembelajaran kita pada jam pelajaran. Baiklah, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memulai perkuliahan. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan membacakan doa sebelum belajar. Baiklah, berdoa mulai. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita lengkapi dengan membaca doa Sayyidul Istighfar, membaca doa keselamatan, dan yang penting kita membaca doa Nabi Musa dan membaca jantungnya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, dan juga mengulang-ulang kembali hafalan kita pada setiap kali awal pertemuan dengan membaca ayat-ayat pendek juz 30 dan dilengkapi dengan pembacaan surah Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai 5 dan ayat 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Baiklah. Nah, di sini kepada anak didik bapak semua, kita bahwasanya di dalam agama Islam dipersilakan untuk selalu senantiasa membaca ayat-ayatnya supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Bahwasanya barang siapa yang selalu dekat kepadanya dan membaca Al-Quran, kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, maka akan diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang Bapak masuk kepada pilihan kita, yaitu sebelumnya Bapak mau mengambil absen dari siswa dan siswi Bapak yang hadir pada hari ini. Baiklah, Fatimah, Umar. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan. Selanjutnya kita masuk kepada intisari atau kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya itu Bapak ingin bertanya kepada seluruh murid-murid Bapak, apakah dari sebanyak apa materi yang disampaikan sebelumnya, murid Bapak bisa memahami pertanyaan dari materi dan hal-hal yang disampaikan dari pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Nah, semoga iya kalian ini memang benar paham ya, bukan iya supaya kita melanjutkan pada materi berikutnya. Nah, selanjutnya kemarin dalam akhir pertemuan Bapak meminta siswa-siswi Bapak untuk membawa tugas, yaitu tugas terkait silsilah keluarganya. Nah, apakah semua murid Bapak sudah menyiapkan bahan yang sudah diminta tersebut? Baiklah, alhamdulillah. Berarti dengan kesiapan kalian bisa memberikan gambaran kalian berminat dan serius dalam kegiatan belajar ini. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Nah, pada pembelajaran hari ini, yaitunya tepatnya dalam kegiatan buku kita, yaitu tema 4 keluargaku dengan subtema 3 yaitu keluarga besarku, pembelajaran 2. Jadi di sini kita masuk pada pembelajarannya. Jadi di dalam pembelajaran ini diharapkan pada murid-murid Bapak semua dengan memperkenalkan keluarga besarnya menggunakan kode silsilah keluarga, serta Ritik dapat mengenalkan anggota keluarga besarnya dengan kosakata yang baik dan benar tanpa ada kesalahan lagi menyebutkan silsilah keluarganya tadi. Nah, selanjutnya semoga dengan memperkenalkan keluarga
peserta didik menggunakan pohon silsilah keluarga. Peserta didik mampu memperkenalkan anggota keluarga besar secara tertulis dengan yang tertulis dari gambar atau foto anggota keluarganya tadi yang ditempel pada buku peserta didik dan yang telah Bapak minta untuk dibikin dalam pertemuan sebelumnya. Dan selanjutnya yang terakhir dengan memperkenalkan anggota keluarganya dengan pohon silsilah keluarga. Ananda semua bisa memperkenalkan anggota keluarga besar secara lisan. Secara lisan ini ya dengan mulut kita dari foto atau gambar silsilah keluarga Ananda tadi yang ditempel pada buku Ananda yang baik dan yang benar sehingga bisa kita menjadi siswa dan siswi yang baik dan benar tanpa adanya kesalahan dan meminimalisirnya. Bisa dimengerti? Baiklah. Nah, kita kan. Baiklah, di sini Bapak akan mencoba mahasiswa dan siswi Bapak terkait silsilah keluarga kita. Nah, sebelumnya. Di sini Bapak ingin menanyakan kepada semua siswa-siswi Bapak, yaitunya tolong Ananda sebutkan silsilah yang ada di dalam tugas yang Bapak berikan tadi. Baiklah, kepada Umar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Anda yang telah menyebutkan silsilah dari keluarganya. Nah, yang di sana si anak yang pertama menyebutkan bahwasanya di dalam silsilah keluarganya ada nenek, kakek, ayah, ibu, bibi, paman, kakak, adik dan dirinya sendiri. Jadi di dalam silsilah keluarga tersebut cukup ramai ya, bahwasanya lengkaplah keluarganya itu terdiri dari 9 orang. Jadi bisa dibilang cukup keluarga besar di dalam silsilah keluarganya. Baiklah, sebelumnya apakah ada dari Ananda semua yang ingin bertanya terkait silsilah keluarga ini? Ya, jadi orang tua dari ayah kita itu disebut kakek dan nenek, dan saudara dari ayah kita itu kita bisa memanggilnya paman dan bibi, dan bisa kita panggil seperti kalau di Minang artinya nini mama dan kakak atau adik dari saudari ibu kita. Apakah bisa dimengerti Nanda semua? Jadi setelah kita mengerjakan masalah terkait di sini, Nanda semua diharapkan bisa dengan betul dan benar dalam memberikan penjelasan dan pemahaman terkait silsilah keluarga kita ini. Itu tidak boleh salah lagi dan tidak boleh salah dalam menafsirkan siapa panggilan terhadap orang tua ayah atau saudara dari ayah dan ibu. Bisa dipahami? Baiklah,
Di sini setelah Anda semua memahami hal-hal atau silsilah yang terdapat di dalam silsilah keluarga Anda, bisa Anda lihat sendiri dari foto atau gambar silsilah keluarga Anda. Bapak ingin memberikan sedikit tugas kepada Anda semua, yaitu tolong Anda buat kosakata yang sudah diberikan contoh di depan ini. Nah, ininya apa panggilan yang tepat, yang kosakata yang tepat terhadap orang tua, orang tua atau ayah dan dari anggota-anggota keluarga yang terdapat dalam silsilah keluarga Anda sendiri. Bisa dipahami? Baiklah, terima kasih. Baiklah, Pak akan menunjuk salah satu dari yang Anda semua untuk menyebutkan silsilah keluarganya, yang terdapat di dalam foto atau gambar yang sudah Anda bikin di dalam pertemuan sebelumnya. Baiklah, kepada Fulan dipersilakan untuk menjabarkan silsilah keluarganya dari sana. Dan kepada teman-teman yang lain, mungkin dipersilakan untuk kalian semua menyimak apa yang disampaikan oleh si Fulan, benar atau tidak. Jikalau benar, syukur, alhamdulillah kalian bisa memahami, dan kalau tidak, kita mengkoreksi dan memberikan pemahaman kepada si Fulan supaya lebih paham dan lebih bisa membenarkan silsilah dan kosakata yang terdapat dalam anggota keluarga yang tersebut. Sudah mengerti? Baiklah, silakan Anda semua menyimak apa yang disampaikan oleh Fulan. Bagaimana? Apa sudah benar yang disampaikan oleh Fulan tadi? Ini betul dan bisa dibilang yang disampaikan Fulan tadi sangat bisa ya dipahami oleh Anda semua. Nah, baiklah, di sini Bapak akan mengevaluasi dan memberikan pemecahan masalah terhadap silsilah keluarga dan foto atau gambar dengan kosakata yang baik dan tepat, yaitu yang benar ya Anda semua. Baiklah. Jadi di dalam suatu keluarga itu terdapat beberapa anggota keluarga, yang terutama kakek dan nenek dari orang tua kita. Tentunya mereka merupakan orang yang melahirkan ayah dan ibu kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak semua bisa memanggil mereka dengan panggilan kakek dan nenek atau oma dan opa. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada turunan berikutnya, yaitu orang tua yang melahirkan Anda sendiri atau kita yang di dunia ini, yaitu bisa dipanggil ayah atau ibu dengan beragam panggilan, yaitu ayah dan ibu, ayah dan bunda, mama dan papa, atau yang sedang keren yaitu mami dan papi, abi dan umi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kita masuk pada tingkatan yang setara, yaitu kepada saudara dari ayah dan ibu kita, yaitu di sana terdapat saudara dari orang tua kita, kakak atau adik dari orang tua kita. Nah, kita bisa menyebutnya paman dan bibi, om atau tante. Namun di Minang kita semua bisa memanggilnya mama, apa dan anda atau panggilan sejenisnya di dalam syariat Minang dan tentuan daerah masing-masing. Bisa dimengerti? Nah, sehingga selanjutnya kita masuk pada turunan berikutnya, yaitu kakak dan adik. Nah,
Jadi kita sendiri mempunyai kakak dan adik, kita bisa memberikan penguatan dan pemahaman. Jadi orang yang lebih besar daripada kita menyebutnya kakak, dan orang yang lebih kecil atau di bawah kita bisa memanggilnya adik, sehingga bisa di keluarga tersebut menjadi satu silsilah keluarga yang lengkap. Bisa dipahami? Baiklah. Nah, dari semua kesimpulan yang Bapak berikan tadi, apakah dari Anda semua ada yang ingin memberikan pertanyaan? Nah, baiklah, terima kasih. Dari pemahaman dan kesimpulan serta penjelasan yang telah disampaikan selama pembelajaran tadi, apakah Anda semua memahami atau ada yang belum paham dari materi dan silsilah anggota keluarga mengenai kosakata yang tepat dan benar ini? Apakah semuanya bisa memahami? Nah, sehingga dari semua ini Anda semua untuk kedepannya kita bisa memberikan pelafasan yang benar, sehingga dari Anda tidak salah lagi dalam menyebutkan atau melafazkan panggilan-panggilan terhadap anggota keluarga kita. Jadi mulai hari ini kita harus menjadi manusia yang baik dan benar, mengikuti aturan, syariat dan ketentuan-ketentuan. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, terima kasih kepada Anda semua yang telah memahaminya. Bapak akan memberikan sedikit arahan atau pengayaan kepada Anda semua. Jadi dalam pembelajaran ini kita semua tentu memiliki kesulitan dan kemudahan, kelancaran dan kesusah payahan. Jadi kepada Anda semua yang bisa atau dapat melaksanakan sekolah di dalam lingkungan sekolah kita ini, maka bersyukurlah, karena bahwasanya tidak semua dari orang-orang bisa duduk dan memiliki sifat dan takdir seperti Anda semua. Jadi bisa kita lihat semua, banyak dari orang-orang yang lain ingin dan mempunyai niat lebih, memiliki perasaan atau hasrat ingin menjadi siswa dan siswi dari sekolah dan mengecap dan mengenyam pendidikan di dalam sekolah dasar ini. Banyak yang memiliki usaha yang lebih dari sebelum bangun, mereka melalui perjalanan menuju sekolah, dan banyak yang hal-hal yang tidak bisa Anda rasakan, tapi dapat dengan mudah Anda dapatkan pada masa sekarang ini. Jadi Bapak mohonkan kepada Anda semua sangat bisa menghargai dan belajar dengan giat lagi dalam mempelajari dan menuntut ilmu pada hari kedepannya. Apakah bisa dimengerti? Jadi Bapak tidak menuntut banyak kepada Anda semua, cukup Anda memahami materi yang bisa dan materi yang Bapak sampaikan pada setiap kedepannya. Jadi Anda bisa memahaminya, Anda bisa menggunakan, Anda bisa mengamalkan, sehingga menjadi pahala bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, saudara, di sekitar maupun lingkungan dan orang tua maupun orang lain yang ada dan yang kita temui. Apakah bisa dimengerti? Jikalau ada yang tidak paham, itu bukan kesalahan kita maupun atau hal-hal yang tidak bahwasanya saja Anda semua belum bisa mengerti dan belum bisa menangkap atau memahami hal yang disampaikan. Jadi oleh sebab itu, marilah Anda memahami lagi, belajar dengan giat. Jikalau pembelajarannya serius, kadang main-main, lebih tingkatkan lagi, serius ditingkatkan lagi ya. Bisa mengerti? Karena kata orang, sekolah ini merupakan
salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Apabila Anda ingin sukses, maka Anda harus belajar dengan giat dan serius beserta sungguh-sungguh. Tapi ada pula dari orang-orang yang mengatakan bahwa sekolah bukan merupakan tempat atau jaminan terhadap sukses atau menjadi orang yang lebih baik. Namun jikalau kita mengikuti atau mendengarkannya, tentu kita tidak bisa melaksanakannya juga. Karena dengan pendidikan ini kita bisa memahami dan memberikan pengetahuan dan menimba ilmu, kita bisa sampaikan. Jadi dengan hal tersebut kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya dan hari-hari ke depannya. Apakah bisa mengerti? Nah, setelah pengayaan yang Bapak berikan tadi, semoga Anda bisa paham dan termotivasi dalam belajar yang lebih baik dan bersungguh-sungguh ke depannya. Nah, di sini Bapak memiliki sedikit tugas kepada Anda semua. Ini terkait silsilah keluarga Anda tadi, yaitu silsilah anggota keluarga yang terdapat pada foto atau gambar yang Anda berikan. Apakah bisa mengerti? Baiklah, bagus. Terima kasih kepada Anda yang telah mengerti. Jadi soalnya tidak banyak-banyak, hanya untuk memberikan pemahaman kepada Anda semua. Jadi di dalam soalnya tersebut ada pilihan ganda, ada isian, ada esai. Dari tiga soal yang Bapak berikan, atau tiga macam soal, jumlahnya 9 ini yang Anda dapat Bapak harapkan memberikan kontribusinya dan bisa lebih memahami lagi terkait silsilah keluarga dan menentukan kosakata yang tepat dan benar. Apakah bisa dimengerti? Nah, baiklah. Materi kita sudah selesai kita sampaikan. Jadi selanjutnya dari kegiatan harian dan kegiatan mingguan kita, ini terkait dengan penilaian. Jadi Anda semua, kita masuk pada rutinitas, yaitu kepada format yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan penilaian sikap. Jadi sikap Anda dinilai di sekolah ini supaya menjadi pribadi muslim. Baiklah, kita tutup saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, banyak maaf apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup mengucapkan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi